Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Insan. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa menghirup udara segar, ya. Dan kita ditakdirkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan momentum dalam rangka kita untuk terus memuhasabah dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berkurangnya jatah usia kita, ya, hidup kita akan semakin berkah, hati kita akan semakin tenang, dan tentu harapan yang paling baik adalah di dunia maupun di akhirat kita akan diberikan kemenangan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tematik kita, yaitu tentang makna dan kandungan kalimat syahadat, ya. Kita masuk di bab makna ilah, ya. Makna ilah yang pertama kita sudah bahas, ya, yaitu sebagai sumber ketenangan, ya. Kemudian yang kedua adalah makna ilah yang kedua adalah Allah sebagai tempat berlindung, ya. Nah, kemudian kita masuk sekarang kepada pembahasan yang ketiga. Makna ilah yang ketiga adalah la mahbuba ilahi illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pembahasan makna ilah yang ketiga, yaitu tidak ada yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia tidak dapat kembali dan berlindung secara totalitas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, ya. Ketika apa? Ketika sudah muncul, ya, kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang amat besar tentunya, maka hal itulah yang akan menyebabkan ia mudah kembali dan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai di dalam diri manusia itu ada kecintaan-kecintaan lainnya yang lebih besar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam diri seseorang ada yang lebih dicintai selain dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ia telah menjadikan
ilah lain dalam hidupnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ayatnya ya di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab idh tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya. Baik, silakan yang sudah ketemu artinya, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167 ya. Per ayat saja silakan kita lihat. Ini dalilnya. Pak Lili silakan. Antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat ajab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah. Iya. Dan bahwa Allah sangat berat ajabnya jika yang mereka menyesal. Baik, ya. Nah, ayat ini menjadikan landasan dalil ya bahwa banyak di antara manusia itu ya menyembah tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kata Allah, dan orang-orang yang beriman itu amat besar cintanya kepada Allah. Nah, ini bedanya ya. Bedanya kalau orang yang memahami makna syahadat ya dengan yang tidak memaknai kalimat syahadat itu sangat berbeda sekali. Orang yang betul-betul ya menyatakan bahwa ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu ya cintanya itu sangat besar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara manusia itu menjadikan tandingan-tandingan sebagai sesembahan. Dan itu dicintai. Tekun sekali beribadahnya itu. Ya. Sangat tekun sekali. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu. Ya. Siapa orang yang berbuat zalim? Orang yang menjadikan tandingan-tandingan yang disembah itu selain Allah. Itu orang zalim namanya. Ya. Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu orang zalim. Ya. Mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, nah, ya. Jadi azab siksa itu ada, gitu ya. Kalau kita terlalu sulit bahwa azab atau siksa itu dengan kelemahan kita bisa melihat berbagai macam bencana itu ya di dunia yang itu adalah sebagai apa namanya sebagai introspeksi buat kita bahwa yang namanya siksa itu ada. Orang baru dikasih gempa, bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, itu saja orang udah banyak yang ketakutan, padahal itu hanya sekedar kiamat kecil saja. Apalagi nanti kiamat kubur ya, sangat luar biasa ya. Itu sih sudah sangat apa namanya mengerikan sekali ya, kita lihat berbagai macam bencana itu ya.
bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Nah, jadi nanti di hari kiamat itu ya, semua kekuatan itu adalah milik Allah. Artinya apa? Semua manusia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hari ini sih di dunia ada orang yang petang-peteng merasa kuat kan? Gitu kan? Ketika jaya-jayanya gitu kan, ketika masih punya jabatan, ketika masih punya kedudukan, harta yang banyak, kelihatan seperti orang kuat. Tapi nanti di hari kiamat, kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Niscaya mereka akan menyesal. Nah, mereka akan menyesal nanti di hari kiamat itu ketika mereka melihat apa? Semua kekuatan itu milik Allah. Ya. Kalau kita di dunia ini ya, ketika usia kita berkurang saja sudah kelihatan lemah. Pandangan melemah, pendengaran melemah, langkah kaki, tangan, mulut, semua melemah. Ya. Lanjut ayat berikutnya, Pak. Ayat 66-nya, 166-nya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti terlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat hajat ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali ya. Nah, jadi orang yang waktu di dunianya terikat dengan hanya sekedar ikatan-ikatan kecintaan masalah dunia, dan itu dijadikan tandingan, nanti di akhirat itu mereka akan saling berlepas diri, begitu ya, saling berlepas diri. Padahal waktu di dunianya apa? Sangat akrab, sangat kuat, gitu ya, saling mencintai, gitu. Tapi bukan karena Allah ya maksudnya, hanya karena ikatan-ikatan dunia saja, ya, bukan ikatannya itu dilandasi karena kecintaan kepada Allah, bukan, hanya kepada apa? Ikatan-ikatan dunia. Nanti di akhirat itu mereka akan saling berlepas diri, ya. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Bayangin ya, kalau mereka dikembalikan ke dunia, ya, mereka yang tadinya akrab gitu ya, mereka akan saling berlepas diri. Kalau tahu ternyata ikatan-ikatan seperti itu adalah apa? Ikatan yang membangun kecintaan, tapi kecintaan yang batil, gitu ya. Nah, mereka akan saling berlepas diri. Ya, Masya Allah, kalau kita sebagai orang-orang yang beriman itu, ya, kita ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mencintai karena Allah. Ini luar biasa, meskipun kelihatan seperti ini, tapi kalau kita membangun kecintaan dilandasi dengan kecintaan kepada Allah, nah, ini nanti apa? Di akhirat Allah akan menjadi penolong dan pelindung kita, gitu ya. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya. Kita tahu bahwa di akhirat itu Allah menyediakan surga dan neraka. Sehebat apapun manusia membangun kecintaan, ya, sekaya apapun, sekuat apapun, manusia itu tidak punya surga dan neraka, nggak punya. Makanya hati-hati dalam membangun kecintaan. Kalau tidak dilandasi karena Allah, ini sangat berbahaya sekali. Akan menjadi apa? Sebuah penyesalan yang kekal, sebuah penyesalan yang abadi. Ya.
Nah, perkara-perkara yang menyebabkan manusia tergelincir dalam membangun kecintaan kepada Allah, ya kita lihat dalilnya di dalam surat At-Taubah. Nah, ini perkara-perkaranya ya. Ada 8 tandingan, ada 8 tarikan dunia yang menyebabkan apa? Manusia itu tergelincir, ya, salah dalam membangun kecintaan. Nah, ini ada 8 tarikan. Ya, kita lihat di dalam surat At-Taubah, ya, ayat 24. Ya, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, ini ada perkara-perkara yang menyebabkan apa? Manusia itu tergelincir di dalam membangun kecintaan, salah dalam membangun kecintaan, ya. Katakanlah, kata Allah, jika bapak-bapak, satu, orang yang punya bapak, anak-anak, orang yang punya anak, dua, saudara-saudara yang punya saudara, tiga, istri-istri, empat, kaum keluargamu, lima, harta kekayaan yang kamu usahakan, 6, harta, ya, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, 7, usaha, ya. Kemudian yang ke-8 apa? Dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah, apartemen, ya, apalah segala macam yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang kita sukai itu. 8 perkara ini, ya. 8 perkara ini adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Nah, kata Allah. Tuh, kalau semua 8 perkara itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan apa? Dan jihad, ya. Dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggu, kata Allah. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Jadi akan apa? Akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. 8 tarikan dunia lawan 3, ya. Kalau yang punya jurus, ya, itu hebat, bisa lawan 8 orang, 3 lawan 8. Kalau punya jurus bisa, tapi kalau nggak punya jurus, ya, itu akan kalah, Pak, ya. Karena ini realitanya, ya. Nah, kita lihat, jadi segala macam anugerah yang Allah berikan kepada manusia berupa orang tua, anak, pasangan, keluarga, saudara, harta, rumah, dan pekerjaan itu adalah apa? Adalah dimaksudkan agar manusia apa? Semakin tambah bersyukur mestinya. Itu caranya. Jadi harusnya yang 8 tadi itu, 8 perkara itu mestinya harus kita syukuri. Karena suka ada curhatan-curhatan manusia. Ya kan beda. Antum kan punya bapak, gitu kan? Kan suka begitu kan? Kan Anda punya anak, Anda punya istri, Anda punya keluarga, Anda punya rumah, Anda punya pekerjaan. Nah, ini kan kadang curhatan-curhatan itu suka ada, ya, begitu. Padahal semua itu adalah anugerah dari Allah yang mestinya harus kita syukuri. Yang mestinya harus semakin apa? Semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan dibalik, hati-hati. Jangan malah
8 perkara ini dijadikan sebagai tandingan. Nah, begitu. Ya. Hati-hati jangan kebalik. Ya. Nah, ini realita ya. Berapa banyak manusia yang tidak mampu mengelola tadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Sehingga apa? Berbagai macam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut berubah nilai. Berubah nilainya. Ya. Menjadi penghalang-penghalang bagi dirinya dalam memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka lebih mencintai pemberian-pemberiannya. Mereka lebih mencintai pemberian-pemberian Allah dibanding dengan apa? Dengan sang pemberinya. Ini hati-hati. Ya. Harusnya kita sadar, harusnya kita apa? Sadar diri bahwa kita harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sang pemberi 8 perkara tadi. Kita harus ingat bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu begitu, sebelum menikah, wah nanti kalau sudah menikah saya akan semakin kuatlah ibadahnya. Oh, setelah menikah apa? Ini belum punya keturunan nih. Nanti kalau kita sudah punya keturunan, insya Allah ini akan menjadi generasi robbani. Wah gitu ya. Wah terus. Ya. Tapi setelah punya pasangan, punya keturunan, ini malah semakin menjadi alasan ya jauh dari Allah. Nah ini salah tentunya, ini keliru, ini perkara-perkara yang harus diluruskan ya. Salah itu dalam membangun kecintaan, keliru. Jadi manusia wajib mensikapi berbagai macam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yaitu apa? Harus mengkondisikan berbagai macam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu agar menjadi apa? Pendukung mereka dalam meningkatkan kualitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mestinya. Ya. Bukan malah apa? Membiarkan mereka sehingga menjadi penghalang-penghalang dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai yang 8 perkara itu menjadi penghalang. Itu. Nah ini jika manusia salah ya dalam membangun kecintaannya, maka apa? Maka dampaknya terhadap keimanan, yaitu mereka digolongkan sebagai orang yang fasik tadi ya, atau dalam ayat lain digolongkan sebagai orang munafik. Lebih berat lagi ya. Orang munafik itu apa? Orang yang menyembunyikan kekafirannya. Sebetulnya aslinya orang kafir, tapi disembunyikan pura-pura Islam. Nah itu bahaya dia. Coba ya. Dan juga dihukumi kafir malah. Naudzubillahi min dzalik ya. Karena lebih mencintai urusan dunianya daripada apa? Akhirat. Dan kondisi mereka berada dalam kesesatan yang jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim, ya kita lihat surat Ibrahim ayat 2 dan ayat 3 ya. Silakan buka surat ke-14 ayat 2 dan ayat 3 ya. Yang artinya kita baca, Allah lah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan ada di bumi, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih ya. Jadi semua nanti orang kafir itu akan celaka ya. Yaitu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat ya. Jadi ketika Allah mengazab, Allah menyiksa seseorang, itu bukan berarti langsung menyiksa, tidak, ada sebabnya, ada sebab akibatnya, tidak asal-asalan, tidak. Allah itu maha adil ya, tidak seperti manusia ya, yang maha kuasa manusia, maha adil, maha bijaksana gitu ya. Allah tidak seperti itu ya.
dengan kekuasaannya. Ketika Allah menyiksa manusia itu tentu karena ada sebab, ya. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bahkan apa? Fasilitas dunianya itu apa? Mereka jadikan apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bayangin. Ada orang mau taat kepada Allah dihalang-halangi. Ada orang bahkan mau berdakwah menegakkan syariat Allah dihalang-halangi. Bayangin. Begitu. Oh, enggak ada itu syariat Islam itu. Ya, gitu nanti. Ya, enggak ada itu. Itu syariat yang sudah kuno, syariat yang terbelakang, syariat yang sudah kadaluarsa, yang enggak relevan lah dengan zaman now. Hati-hati itu. Dihalang-halangi. Ya. Ada nggak tuh manusia yang gelarnya doktor, profesor, tapi bicaranya tuh kadang kalau bicara seperti ilmiah, tapi kalau bicara tentang agama, tentang syariat ngawur. Nah, gitu ya. Bicara tentang dunia ilmiah, tapi bicara tentang agama, tentang syariat dia ngawur, menghalang-halangi. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Coba, udah menghalang-halangi, menginginkan supaya apa? Jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nah, kata Allah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sesat, jauh salah. Ya. Hal-hal lain dalam kehidupan manusia boleh dicintai oleh mereka dengan syarat semua itu harus dapat menambah dekatnya diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati jangan sampai kita salah dalam mengkondisikan 8 perkara tadi yang harusnya apa? Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang salah punya rumah mewah? Ya nggak salah. Punya kendaraan mewah, punya jabatan, pangkat jabatan, harta, kekayaan, salah? Enggak salah. Yang salah itu dalam mengkondisikannya. Justru itu harus semakin apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Siap-siap kalau jadi orang kaya, tiap hari datang proposal, gitu ya. Ya harus siap-siap. Doanya kan pengen kaya, ya Allah, nanti kalau saya sudah kaya gitu ya, saya ingin sekali menjadi orang dermawan. Nah, kalau sudah kaya, kalau banyak proposal jangan kaget nanti, ya Pak ya. Gitu. Doanya pengen kaya tapi begitu banyak proposal dikunci rumahnya. Nah, kebalik doanya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ini turun berkaitan dengan perintah hijrah. Masya Allah, ini ada kaitannya ya dengan tahun hijriah. Ayat ini turun dengan kaitannya nama sahabat. Siapa? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang pengusaha, seorang saudagar, orang terkaya ketiga di Makkah, Masya Allah ya, yang tadinya kafir masuk Islam menjadi seorang pengusaha. Tahu kan seorang pengusaha itu tahu ya? Ya, tahu kan seorang pengusaha yang selalu ingin untung semuanya. Kan nggak merugikan orang usaha. Gope aja dinilai itu. Kalau dia seorang pengusaha itu akan dihitung itu. Ya.
Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengorbankan seluruh hartanya untuk apa? Menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Seluruh harta kekayaannya ditinggalkan. Padahal pedagang. Hijrah itu berat. Berat hijrah itu. Karena harus banyak yang dikorbankan. Termasuk usaha, perniagaan, perdagangan. Lagi untung-untung ya dah. Ya. Hari ini kita tahu usaha makin maju apa makin mundur. Tergantung usahanya. Kalau jualan roti ya maju terus ya. Kalau naik motor kan maju terus. Kalau usaha stagnan yang mangkal itu diam di tempat ya, itu usahanya yang stagnan dia. Ya. Hari ini banyak para pengusaha yang mundur kan. Ya. Karena ekonomi semakin hancur, ya, mundur usaha. Kita tahu kemarin Pertamax naik aja, harga-harga tuh semakin naik, ya. Kalau yang pengusaha itu dihitung itu meskipun 500 perak, 2000 perak itu ya, karena kelipatan itu. Nah ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengorbankan seluruh hartanya untuk apa? Untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kalau bahasa kasarnya itu udah tinggal kolor aja tuh Pak. Bayangin, dicegat oleh orang kafir di tengah jalan itu, disusul itu, ya. Dan dikasih tahu oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu harta kekayaannya itu di mana, saya dikasih tahu itu, ya. Karena kan belum ada ATM waktu itu kan, belum ada bank, jadi masih gundukan-gundukan harta kekayaan. Begitu dikasih tahu, nih tempatnya, tuh ambil semua. Bayangin, kalau kita diancam harta apa nyawa, mikir kita kan, harta lagi melimpah begitu, harta lagi banyak begitu, mikir kita mau hijrahnya mikir, ya. Apalagi kalau kita merenungi bagaimana psikis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di usia 53 tahun, di usia udah bukan muda lagi tuh, ya, lahir di Mekah, besar di Mekah, berkeluarga di Mekah, punya anak di Mekah, disuruh hijrah. Bagaimana? Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kota Mekah. Sering berdoa Nabi itu yang tadinya kiblat ke Baitul Maqdis itu, ya, karena saking cintanya kepada kota Makkah itu, agar apa, memindahkan kiblat itu ke arah Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Tiba-tiba ada perintah hijrah, berat sekali, ya. Kalau ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat berat sekali. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ridho, maka apapun kondisinya harus kita lakukan. Yang penting Allah ridho. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, begitu mestinya doanya, semoga Allah ridho, ya. Kan musibah Allah menguji manusia macam-macam ya. Ada yang kendaraannya hilang, padahal habis pulang ngajar, Pak. Bukan kurang ngajar ya, Titip. Habis pulang ngajar, begitu ke parkiran kendaraannya hilang. Itu kalau disesali salahnya apa? Ya, ya. Habis pulang kerja, habis pulang usaha, intinya habis melaksanakan ketaatan kepada Allah, sholat di masjid, begitu keluar kendaraan hilang. Coba bayang. Kalau kita tidak berpikir jernih, kalau kita tidak berpikir positif, bahaya sekali.
makanya tambah yang penting Allah ridho. Begitu. Ya. Kalau Allah sudah ridho, pasti jaminannya apa? Jaminan dari Allah, Allah akan tambah rezekinya. Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik. Pasti itu. Yang penting Allah ridho. Ya. Ya, kita lihat di surat An-Nisa, Pak. Surat keempat ayat 100. Silakan Bapak baca artinya itu. Ya. Kalau kita yakin ya dengan apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya ditakdirkan untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan memberikan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, ya. Ini adalah jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan baca artinya, Pak. Surat An-Nisa ayat 100. Ya, barang siapa ya berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Syaratnya apa? Harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ya, ini adalah jaminan dari Allah. Ya. Ayat ini pun berkaitan dengan apa? Nama sahabat Jundub bin Damrah. Orang yang sudah tua, sakit, tapi apa? Memaksakan diri keluar untuk menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di tengah jalan wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Pak, sudah tua renta, sakit-sakitan, memaksakan diri keluar untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Komentar keluarganya, coba kalau nggak keluar, kalau nggak pergi ke Madinah, bisa dimakamkan di sini dekat dengan keluarganya. Ya, sampai maksa-maksa keluar nyusul mau ke Madinah. Kata sahabat yang di Madinah, coba kalau Jundub bin Damrah ini sampai ke Madinah, gitu ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, pahala yang besar. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ketika diwafatkan di tengah jalan, justru apa kata Allah? Pahalanya disempurnakan. Artinya apa? Niat hijrahnya itu betul-betul apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan sampai apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, jangan sampai apa? Menyisipkan nilai-nilai dunia. Hanya lillahi ta'ala. Pasti Allah akan berikan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ini adalah jaminan dari Allah. Ya. Itulah ya gambaran pribadi Nabi dan para sahabat terdahulu. Ya. Begitu besarnya orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, begitu besarnya kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ada perintah hijrah sekalipun mereka akan laksanakan. Yang penting apa? Allah ridho. Sakit, yang penting Allah ridho. Ya, yang penting Allah ridho. Mereka sanggup ya untuk mengorbankan dunia demi meraih cinta, demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serta sanggup untuk menjalankan perintah-perintah Allah dari yang dicintainya, walaupun apa? Harus menjalankan perintah yang berat dalam menunaikannya. Hijrah itu berat.
Ya. Mencari keridhaan Allah itu berat. Nah, buat orang-orang yang tidak memaknai ya kandungan dua kalimat syahadat itu berat sekali. Maka inilah pentingnya ya kita memaknai ya kandungan dua kalimat syahadat, yaitu dalam rangka supaya apa? Supaya kita betul-betul apa? Bisa mencintai Allah dan Allah ridha kepada kita. Dan gambaran kecintaan yang hakiki adalah apa? Mampu mengalahkan atau mengorbankan kecintaan-kecintaannya kepada yang lain demi mempertahankan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah kelahiran ditinggalkan, perniagaan ditinggalkan, bisnis, usaha, apa segala macam ditinggalkan demi apa? Meraih ridha Allah, demi meraih kecintaan kepada Allah. Nah, maka sesuatu yang berat itu harus kita latih. Ya. Kita latih. Ya. Nilai hijrah ini sampai hari kiamat akan terus ada. Ya. Dan itu harus terus dilatih. Ya, harus kita latih terus-menerus. Nah, sholat 5 waktu ini adalah salah satu bagian daripada latihan untuk apa namanya? Mengikis kecintaan-kecintaan kita terhadap dunia. Ya, orang lagi enak tidur kita sholat subuh. Ya, siang orang lagi makan kita sholat duhur. Asar waktu tanggung kita sholat. Maghrib, isya, ya. Itu kenapa harus kita tunaikan? Itu dalam rangka apa? Kita berlatih supaya apa? Kita lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, latihan. Ya, kalau orang hanya sekedar mengorbankan waktunya, bagaimana mau mengorbankan hartanya? Ya, mustahil itu. Mustahil dia mau berjihad, mengorbankan nyawa di jalan Allah. Kalau mengorbankan waktu dan hartanya saja dia berat. Nah, sholat ini sebagai sarana latihan kita. Ya. Dalam rangka kita apa? Mengorbankan dunia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Masih banyak sekali ya dalil-dalil ya yang berkaitan dengan ilah sebagai yang harus kita cintai ya. Baik, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, kita buka ruang pertanyaan dan ruang diskusi, atau mau ditambahkan ada pengalaman-pengalaman ya tentang makna ilah ya yang kaitannya dengan kecintaan ya. Tentu ini semua merasakan ya, pasti semua merasakan ada hal-hal lain ya yang ternyata itu kok betul-betul kita cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata ketika ada tandingan-tandingan selain Allah lebih kita cintai. Hal-hal seperti itu adalah apa? Keliru ya. Baik, silakan ya. Ya, insyaallah setiap kita tahu bahwa Tuhan kita Allah ya. Dan satu-satunya yang harus disembah dan satu-satunya tempat minta pertolongan. Tapi kemudian bagaimana cara menghadapi rasa takut, padahal kita tahu Allah akan tolong kita. Rasa takut bahwa masa depan kita nggak pernah tahu kan. Yep. Itu seperti jalan di lorong yang gelap, yang mungkin kadang-kadang seseorang nggak melihat cahaya gitu. Itu yang membuat takut. Padahal kita punya Tuhan, kita punya Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Ya. Kiat cara ya untuk menghilangkan rasa takut ya. Rasa takut. Ya. Ini mudahnya, sederhananya begini ya, mudahnya untuk menghilangkan rasa takut itu sama seperti orang yang katanya dan baru katanya, hati-hati di sana itu ada kuntilanak, itu baru katanya maksudnya gitu ya. Padahal memang nggak ada kuntilanak. Pas kita tanya
Yang ngomong itu memang di sana ada kuntilanak, enggak, saya juga baru katanya. Nah ini katanya itu loh, dan orang percaya dengan yang katanya itu. Paham ya? Padahal nggak ada. Intinya apa? Kalau kita ingin menghindari rasa takut itu, jangan memikirkan sesuatu yang kita nggak tahu perkara-perkara gaib tersebut. Pusing kita nanti. Lakukan sesuatu apa yang kita tahu ilmunya. Jangan melakukan sesuatu yang nggak punya ilmunya. Jangan melakukan sesuatu yang itu di luar ranah kita. Orang memikirkan, kapan ya saya mati? Pusing dia. Orang mati itu perkara gaib, perkara yang kita nggak tahu. Nah, jadi kita harus menghilangkan ya rasa takut itu dengan cara menghilangkan sesuatu yang kita itu bukan urusan kita. Paham ya? Itu masalah rezeki itu urusan Allah. Tugas kita ikhtiar maksimal, begitu ya. Gimana kita kuliah jurusan ekonomi terus kerja di bangunan, nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Bisa jadi rezekinya syaratnya bukan karena Allah yang ngasih rezekinya, kok cuma segini ya rezekinya. Ya kuliahnya jurusan ekonomi, kerja sebagai di kontraktor, nggak nyambung ya. Jurusan kedokteran ya, melamar pekerjaan di bidang yang lain, ya wajar kalau rezekinya seret, nggak sesuai profesi ya. Jadi ikhtiar yang benar itu adalah apa ya, kita bekerja sesuai dengan profesi kita ya, begitu ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk menghilangkan rasa takut itu, kita jangan sampai memikirkan sesuatu yang itu bukan ranah kita. Apalagi memikirkan sesuatu yang gaib, itu sangat bahaya sekali. Karena yang gaib itu adalah milik Allah. Kita nggak boleh itu ya. Nah, kalau kita mau dikasih kabar gembira dunia dan akhirat, maka jadilah orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Gitu. Ya, konsisten saja. Ayatnya jelas. Surat Fussilat ayat 30. Nanti Allah akan terus kasih kabar gembira kepada kita, dunia bahkan akhirat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi kalau kita jadi orang istiqomah, dalilnya ini. Tekun beribadah kepada Allah, konsisten menyatakan bahwa Rabb kita adalah Allah. Ya. Dengan syahadat kita terus beribadah kepada Allah. Jangan takut, jangan sedih, gitu kata Allah. Malaikat akan turun kepada kita. Ya, dan akan menjamin keluarga yang ditinggalkan, malah dijamin urusan dunia ya Pak Haji ya. Itu jaminan di ayat berikutnya. Jangan takut, Allah yang jamin urusan dunianya. Nah, jadi kemudian kita menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Gitu ya. Atau mungkin ada jawaban lain Pak Haji buat sharing aja. Yang sampaikan jangan pikirkan masalahnya nggak bisa diselesaikan. Iya. Yang nggak bisa diselesaikan maka pikir nggak bisa juga. Yang kedua, jangan pikirkan masalah yang bisa diselesaikan. Iya. Kalau bisa diselesaikan ya kerjakan aja. Iya. Artinya walaupun bercanda berarti sangat filosofis. Betul. Terlalu banyak pikir malah kemana-mana. Yang Iya. bisa dikerjakan ya dikerjakan, yang nggak bisa kerjakan pasrahkan pada Allah. Iya. Walaupun itu candaan, ya masuk akal juga. Untuk keselamatan mental kita. Betul. Gus Dur Pak Gus Nur? Gus Dur. Ya. Insya Allah. Tapi ada di sisi yang lain ya. Oh saya nggak ngelihat kok karena maksiat itu ya. Saya kan nggak ngelihat itu kan. Ya tapi itu boleh juga, itu menarik juga itu ya. Itu.
pentingnya sebuah keterbatasan itu ya Pak Haji ya. Jadi kalau kita mengambil dengan sesuatu yang positif-positif saja itu akan banyak hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Yang penting kita berpikir selalu positif gitu ya. Yang lain silakan. Pak Haji bertanya Pak Haji. Kalau Pak Haji nanya ini ada hadiahnya dari Pak Ketua DKM nih. Kasih Pak Haji hadiahnya nanti makan di rumah sendiri. Subhanallah, itu luar biasa. Luar biasa ya, kalau hidup nggak punya masalah tuh keren ini. Harus kita gali ini. Harus kita gali masalahnya nih. Ya, insyaallah. Bah, silakan Bah. Diskusi Bah, punya pengalaman. Lanjut ya. Udah waktunya habis soalnya, gimana mau dilanjut? Nanti kita lanjut dengan ngobrol aja ya. Masya Allah. Insya Allah ini semakin menguatkan, merekatkan kita ya. Baik, sementara ini ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.